Kita mulai dari jawab pertanyaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk pekan pertama di bulan Safar. Kalau Kamis kemarin tanggal 1 berarti ini malam yang ke-8. Tapi kalau Kamis kemarin 30 Muharram berarti malam ini malam yang ke-7 ya. Ini saya mau jawab pertanyaan dulu Pak ya, sebelum kita mulai kajiannya. Di sini ada pertanyaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum sholat menggunakan masker di kondisi saat ini? Nah, hukum asalnya ketika sholat itu tidak boleh menutup mulut, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya wanita-wanita yang biasa bercadar pun kalau lagi sholat dibuka cadarnya ya. Boleh menutup hidung atau mulut kalau ada uzur, kalau ada alasan. Kayak kemarin lagi ada pandemi kan, itu boleh. Ini sudah jadi asas ya. Sesuatu itu boleh diselisihi ketika ada keperluan ya. Jadi kalau memang dirasa ya dia meyakini merasa ya kayaknya Cilegon itu kok udaranya udah gak bagus, kalau alam bisawab itu boleh-boleh aja. Tapi saya kira di masjid yang ber-AC begini mah insya Allah tidak polusi ya. Nah, mungkin bisa disiasati berangkatnya dari rumah iya pakai masker. Tapi kalau di dalam masjid tidak ada polusi kan di dalam masjidnya, maka tidak dianjurkan pakai masker. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya boleh sholat pakai masker kalau ada keperluan, ada hajat, ya. Seperti polusi, pandemi dan yang lain-lain. Tapi kalau seperti ini kayaknya aman insya Allah, tidak usah pakai masker. Yang kedua, kita sering melihat si A rajin sholat puasa sunnah, si A atau si B nih, dan mengerjakan amalan sunnah lainnya. Tapi kenapa masih tidak bisa mengontrol emosi ya, amarahnya ketika tersulut dan refleks langsung meledak amarahnya? Apa ada yang salah dari cara beribadahnya? Padahal sudah punya ilmu atau sering diingatkan jangan marah. Bahkan para kiai atau ustadz juga banyak yang marah-marah ketika mengajar anak didiknya. Yang pertama, emosi atau marah itu memang fitrah, manusia punya, ya kan? Kita tidak bisa menghilangkan karakter marah atau emosi tersebut. Tinggal kita mengendalikannya. Kapan harus menahannya, kapan dia wajib marah, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kita nggak marah sama sekali, itu nggak bisa. Nah, adapun orang yang gampang marah padahal dia sering puasa sunnah, sering sholat sunnah misalnya ya, atau menegakkan sunnah yang lain-lain. Pertama, bukan jaminan orang yang dia rajin ibadah kemudian bukan pemarah, ya, bukan jaminan. Yang kedua, bisa jadi sholatnya, puasanya dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya dia kurang menjiwai. Dalam arti gini, kata para ulama kan khusyuk itu adalah ruhnya sholat, ya. Jadi orang yang sholat tapi nggak khusyuk
seakan-akan mempersembahkan kepada Allah bangkai. Nggak ada rohnya, ya kan? Nah, maka perlu kita mengevaluasi ibadah kita. Coba kita sholat selama ini udah berapa puluh tahun, ya kan? Sudah paham belum bacaan-bacaan sholat yang kita baca? Kayak doa iftitahnya, Al-Fatihahnya. Surat pendek yang tadi dibaca aja, Ad-Duha, Alam Nasra. Jangan-jangan Bapak lupa tadi imamnya baca surat apa? Motor udah dikunci stang belum? Rakaat pertama tadi baca surat apa? Ad-Duha. Rakaat keduanya Alam Nasra. Coba kita evaluasi yang tadi dibaca sama Bapak tadi, kita pahami nggak maknanya? Alam Nasrah tadi, kemudian Ad-Duha tadi, kemudian bacaan ruku, bacaan i'tidal, ya. Insya Allah Pak, kalau ibadahnya itu betul-betul dirasapi, akan merubah karakter seseorang. Yang tadinya pemarah jadi penyabar, yang tadinya nggak sabaran jadi qanaah, ya. Berarti evaluasi lagi nih ibadahnya nih. Puasa sunnahnya juga kan Nabi yang bilang, rubba shaimin laisa lahu min hazzihi ilal ju' wal atas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja, ya enggak? Nah, berarti ibadah juga butuh dievaluasi. Ada enggak pengaruh dari ibadah yang kita kerjakan itu berpengaruh tidak pada kehidupan kita? Gitu. Makanya ada wanita di zaman Nabi yang rajin puasa, rajin sholat sunnah, tapi kata Nabi di mana? Di neraka. Rajin puasa sunnah Pak, rajin sholat sunnah, tapi kata Nabi di mana? Di neraka. Ya mungkin tadi ibadahnya tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-harinya. Wanita yang satunya biasa saja, mungkin hanya sholat 5 waktu, puasa cuman puasa Ramadan doang. Kata Nabi di mana? Di surga. Karena nggak suka nyakitin orang lain, nggak suka ganggu tetangga, udah sibuk urusan diri sendiri. Nah gitu. Nah, kalau ditanya apa ada yang salah dari cara beribadahnya, mungkin perlu dievaluasi lagi. Ya, bukan hanya tata caranya, niatnya. Dia niat ibadah itu buat apa? Kemarin saya bahas di Rakata ya. Ada orang yang hadir pengajian ketika lagi ada masalah doang. Lagi nggak ada masalah nggak datang dia. Berarti kan innamal a'malu binniyat. Ada orang karakternya yang sholat kalau ada masalah, betul nggak Pak? Kita bicara orang awam ya, orang awam. Orang gede tiba masalah baru ke masjid, Masya Allah. Masalahnya beres, sholatnya beres juga, Allahu Akbar. Nah ini dilihat dari niatnya, ya. Jadi evaluasi, ya. Itulah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Berilmu di sini bukan hanya mendalami fikihnya, tata cara, rukun, syarat, sunnahnya, pembatal-pembatalnya, bukan hanya itu. Tapi lebih dari itu, bagaimana amal soleh yang kita kerjakan itu berpengaruh. Pak, orang soleh terdahulu itu kalau beramal soleh, keberkahannya itu dirasakannya hatta dia meninggal, anak-anaknya ini masih merasakan keberkahan amal solehnya. Paham nggak arah pembicaraan saya kemana? Ingat nggak ketika Nabi Khidir alaihissalam memperbaiki tembok yang akan rubuh? Gara-gara apa? Di bawah temboknya ada harta 2 anak yatim. Sebabnya apa? Wa kana abuhuma sholihah. Sebabnya
bapak mereka ini adalah orang yang soleh. Lihat tuh Pak, subhanallah. Kalau amalannya benar, berkahnya itu bukan hanya mempengaruhi perilaku pelakunya, tapi keberkahan amal solehnya dirasakan juga oleh orang sekitarnya. Bahkan setelah meninggal, orang yang ditinggalkannya juga merasakan keberkahannya. Seperti itu amal soleh. Efek dahsyatnya dari amal soleh. Maka kalau amal solehnya belum mampu merubah wataknya, perilakunya, ya perlu dievaluasi. Nah ini yang berikutnya ini yang menyentil saya ini. Ada para kiai atau ustadz banyak yang marah-marah ketika mengajar anak didiknya. Ya kalau ini kembali ke personnya, ya tidak semua ustadz pemarah, tidak semua kiai pemarah, ya. Ada yang kalem, ada yang mungkin ustadznya itu tegas, tapi yang bertanya ini pas ngeliat, loh kok galak amat. Ini bedakan galak sama tegas ya, beda ya. Ya. Saya dulu sama guru ngaji saya salah itu meja dipukul jedar. Iya, sampai nangis, namanya anak SD ya. Salim, muka saya ini digituin sama tangan saya, tambah nangis lagi kan. Tapi pas udah gede saya baru merasakan, oh maksud guru ngaji saya itu baik ya, supaya saya itu serius belajar ngaji. Saya rasakan manfaatnya Pak. Masya Allah, rahimahullah ya, sudah meninggal guru ngaji saya. Masya Allah, saya itu ya dari tidak mengenal huruf sama sekali belajar sama beliau, rahimahullah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu, sampai saya bisa baca Quran, sampai saya ngajar Quran. Guru ngaji saya tidak pernah minta bayaran 100 rupiah pun, subhanallah. Saya gimana ya, mudah-mudahan Allah balas kebaikan beliau ya, jadi amal jariah ya. Masya Allah, salut saya Pak. Tidak pernah beliau nagih sama sekali uang listrik atau subhanallah, enggak pernah. Jarang ya orang yang begitu ya. Kan manusia hidup di dunia Pak, butuh makan juga ya. Guru ngaji juga makan nasi Pak, bukan sabar terus kenyang gitu. Enggak kan. Tapi subhanallah beliau sama sekali tidak pernah minta bayarannya, subhanallah. Nah, jadi ini kembali ke personnya lagi. Ini kayaknya pertanyaan ini muncul dari degradasi. Dulu itu anak didik kalau dikerasin sama gurunya di sekolah, lapor ke orang tuanya, ditambahin sama orang tuanya. Bener nggak Pak? Kamu nggak bakal dihukum sama Pak Guru kecuali kamunya yang salah, begitunya. Sekarang, saya baca beranda di Google itu, di YouTube itu miris Pak. Di mana itu Pak? Kemarin ada Pak Guru menging tahu menging nggak Pak? Ngingetin ya, ngelarang anaknya ngerokok, anak didiknya ngerokok. Bapaknya marah, bawa ketapel Pak ke sekolahan. Mata kirinya apa mata kanannya? Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus moral bangsa mau bener. Apa maksud saya Pak? Gurunya udah gaji guru kecil, ketika mengingatkan anaknya tidak didukung, dihajar lagi sama wali muridnya. Allahu Akbar. Ada lagi, sebelumnya lagi yang guru mengingatkan anaknya sholat ya Pak ya, dipukul pakai penggaris kalau nggak salah ya, dilaporin polisi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah kita jangan ikut-ikutan Pak. Kita yang masih lurus hendaknya tetap lurus Pak, harus profesional. Ketika ada permasalahan, lihat, saya sekolahkan anak saya Pak. Kemarin ya semester 1 itu gurunya tegas Pak, subhanallah. Nggak tahu dia orang Sumatera pokoknya lah, saya nggak sebut ininya, sukunya ya. Sampai anak saya kalau dimarahin gemeteran.
Saya fine-fine aja. Ya karena memang kebaikannya kembali kepada anak kita, ya kan? Dan guru ini konteksnya sedang mendidik, udah. Nggak saya bela anak saya. Alhamdulillah anak saya diajarin gitu kan. Karena memang karakter anak ada yang bisa dialusin, bener nggak Kak? Ada yang ngerti ngomong pelan itu langsung dikerjain. Ada yang harus tak 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 tak. Iya Pak ya? Nah itu nanti kembali ke apa namanya? Bagaimana pemahaman si pendidik ini. Insya Allah guru yang banyak pengalaman dia apa namanya? Ngerti anak ini harus diginiin, anak ini harus diginiin, nah, gitu. Disinilah saya mengajak kepada para wali murid, hayo ketika kita menitipkan anak kita di guru ngaji atau di instansi sekolah-sekolah, jadikan ustazah atau ustadz anak kita itu sebagai mitra, rekan kerja. Jangan anak kita taruh di sebuah lembaga pendidikan seperti bengkel. Kalau bapak servis motor kan nggak mau tahu, wes beres saya bayar gitu kan. Nah anak kita itu bukan barang Pak, bukan motor yang harus diservis. Kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban bagi siapa Pak? Orang tua. Nah, harus kerjasama. Misalnya ngelihat guru ngajinya galak atau kita merasa kok ini keras banget, ajak ngobrol baik-baik. Gitu. Ustadz, saya kemarin ngeliat Pak Ustadz marah, ngeri saya Pak. Misalnya ya, sambil ini aja, sambil evaluasi gitu. Demikian. Dan kita husnudzon juga, mendidik anak didik yang segitu banyak itu tidak mudah. Saya ngerasain apa namanya megang 10 anak di satu halaqah, megang 12 anak di halaqah. Saya ngelihat ustazah yang sabar itu, sayanya yang nggak sabar. Dirayu anaknya kan, Aina itu, sayanya malah yang ngelihatnya gemes gitu. Kan beda ya karakter ibu sama bapak itu kan beda. Kalau istri kita kan kayaknya sabar gitu ya nyuruh anaknya itu, masya Allah disayang. Kalau bapaknya enggak, satu mandi enggak, tak gitu ya. Nah itu ya intinya sih sebenarnya nggak apa-apa guru tegas, ngomongnya agak keras, yang penting jangan sampai main fisik ya. Kalau zaman sekarang mah, kecuali orang tuanya mengizinkan, Pak ini anak saya kalau nakal cubit aja. Ada ya orang tua yang begitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau saat ini menghadapi guru yang tegas atau kalau ngajar vokal itu nggak masalah. Contohnya nih Pak, saya ngajar di kelas. Kalau saya ngajar di kelas ngomongnya lembek, kayak begini, kedengeran nggak Bapak yang di sana? Nggak kedengeran kan? Kedengeran nggak Pak? Nah, ya kan? Harus teriak di kelas, nggak ada speaker, nggak ada mikrofon. Ya, di kelas nggak ada marbot, nggak ada yang nyiapin sound segala macam. Nah, itu kan harus kenceng suaranya. Gitu. Jadi intinya, insya Allah ini nggak masalah ya ada kiai atau ustadz yang ketika ngajar anak didiknya marah-marah. Saya kira marah-marah juga nggak 1 jam marah-marah aja, enggak ya. Marahnya ketika ada masalah aja kan. Ketika muridnya nggak ada yang bermasalah, insya Allah nggak marah. Iya kali ustadznya muridnya baik-baik dimarahin semua. Itu kayaknya ustadznya punya masalah di rumah dibawa ke halaqah itu. Kemudian yang ketiga, apa hukumnya menurut syariat Islam mengenai iuran sukarela yang diminta RT atau RW kepada warga untuk memeriahkan kegiatan acara HUT RI, di mana acaranya terdapat perlombaan yang tidak sesuai syariat dan ada hadiahnya seperti makan kerupuk. Lomba makan kerupuk boleh nggak Pak? Makannya sambil berdiri.
nggak pakai tangan lagi. Astagfirullah. Makan kerupuknya nggak boleh pakai sambal, nggak boleh pakai nasi lagi ya. Kemudian mana tadi? Kegiatan lomba tarik tambang, balap karung, olahraga bola voli oleh ibu-ibu yang ditonton langsung oleh laki-laki, para bapak-bapak yang dikhawatirkan berpotensi terjadi zina mata karena melihat aurat tubuh wanita, dan ada hiburan musik yang selalu di setel dalam setiap kegiatan. Dan bagaimana sikap kita seharusnya? Apakah menolak, tidak kasih sumbangan, atau menghindar? Gimana nih Pak? Hah? Masya Allah, ini realistis juga ya. Emang disinilah problematika kita. Di saat kita dituntut untuk saling toleransi, tapi mau nggak timbal balik? Contoh-contoh Pak. Saya yang ikut pendapat bahwa musik itu haram. Saya toleransi ya Pak. Tetangga saya nyetel musik jedar-jedar malam itu, saya toleransi, saya diem, tidak protes. Iya nggak? Sabar saya. Sekarang gantian, orang-orang yang menghalalkan musik mau nggak toleransi sama kita? Ketika mereka mau mengadakan organ tunggal, misalnya dangdutan, kita nggak ikut sumbangan. Toleransi juga kan? Nah, bahasanya begitu Pak. Ayo mari kita toleransi. Kita saling menghormati pendapat masing-masing. Toh nanti di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban masing-masing, gitu kan? Nah, artinya saya menganjurkan kepada masyarakat ya yang mengadakan lomba-lomba tersebut yang sebutkan tadi. Yang pertama, ingat, semua yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita adakan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ketika acara ini mubah, misalnya ya, pada asalnya apa ya? Kan mubah ini kan nanti tergantung isinya halal, ya halal, ya kan? Isinya mendukung agama, misalnya lomba ngaji, lomba itu segala, jadi berpahala, gitu kan? Kalau isinya maksiat, ya jadi haram. Sesuatu yang mubah ini tergantung nanti ditarik kemana. Maka suatu acara yang pada asalnya mubah, hendaknya jangan memaksakan kehendak. Setuju nggak Pak? Jadi yang asalnya mubah, biarkan mubah. Artinya ketika dimintai sumbangan, ya yang nyumbang silakan. Yang ketika dia tidak mau nyumbang, ya jangan dicurigai macam-macam. Paham maksud saya Pak ya? Itulah makna dari toleransi. Jadi toleransi itu jangan kitanya aja yang mau dimengertiin. Kita juga mengerti pendapat orang lain. Betul nggak Pak? Nah ini salah satu ininya ya, biar adil cara pola berpikirnya dari sana dari sini. Gitu. Jadilah insya Allah nggak ada keributan. Misalnya RT mengajak, yuk kita adakan lomba 17 Agustus. Saya tanya Pak, satu RT mungkin nggak nyumbang semua? Nggak mungkin kan? Pasti ada yang nyumbang kan? Nah, ketika ada 1-2 orang yang tidak ikut nyumbang, ya wes. Toh pada asalnya mengadakan lomba-lomba, hukum asalnya apa Pak? Mubah. Wajib tidak? Tidak. Maka jangan diwajibkan. Gitu. Jadi kita kembalikan kepada asalnya. Sesuatu yang mubah ya sudah, biar mubah. Jangan diwajibkan. Jangan pukul rata, jangan menilai orang lain sebagaimana kita sendiri. Allah, sumbangan 150.000 aja susah, nggak mau nyumbang. Loh, dikira gampang apa nyari uang 150.000? Sebagian orang nyari uang 10.000 itu susah. Betul nggak Pak? Jangan nilai orang lain dengan keadaan kita, nggak adil namanya. Sebagian orang tuh, Masya Allah Pak, diirit-irit di budgetnya itu Pak. Ini buat SPP anak, buat bayar les, bayar listrik,
Jangan-jangan saya lagi curhat lagi. Enggak, Pak. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah kebutuhan saya terpenuhi, Allah yang mencukupi. Ya sebagian orang ya, budgetnya udah diirit-irit tuh, Pak. Sampai direwangi istrinya enggak jajan. Direwangi apa tuh, Pak? Dibantuin ya. Demi apa? Memenuhi kebutuhan itu. Kemudian kita dengan ringan, oh itu aliran apa itu, nggak mau sumbangan 17-an, cuman 150.000 aja nggak mau. Suudzon duluan, Pak. Bisa jadi uang kepake kebutuhan yang lebih urgent ya. Jadi ini 150 bisa buat bayar kebersihan ini, betul nggak? Kebersihan bulanan itu keamanan berapa, Pak? Di sini berapa, Pak? 100.000 ada? Ada? Kan? Bisa kan? Sebagian orang kan sayang, wah ini uang bisa buat bayar kebersihan, ini keamanan. Hendaknya kita saling toleransi. Maksudnya, ya kita yang nggak ikut-ikutan, agak sabar dikit. Ada organ tunggal kan? Ada dangdutan, ya wes sabar. Nah begitu juga yang mengadakan ketika menghadapi ada warga yang tidak mau ikutan sumbangan, sabar. Nah, indah kan, Pak? Sama-sama sabar. Nah, Masya Allah. Gitu. Al-muhim catatannya satu. Setiap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke pembahasan. Hadis yang ke-16, hadis arba'in ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ya. Hadis yang ke-16 ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seseorang datang kepada Nabi minta dinasehatin. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Paham nggak maksudnya, Pak? Diulang-ulang sama Nabi. Bukan sekali doang. Bahasa Indonesia apa, Pak? Jangan marah. Jangan marah. Diulang lagi, Pak. Jangan marah. Bapak kalau digituin inget nggak, Pak? Jadi inget kan? Maksudnya itu Nabi, biar nempel betul-betul. Jangan marah. Gitu. Nah di sini marah itu adalah mendidihnya darah yang ada di dalam hati atau jantung untuk perlakuan membela diri ya sebelum datang mudarat ya, sebelum datang bahaya atau setelah datang bahaya. Ya, marah itu untuk membalas gangguan yang menimpa dirinya, itu namanya marah. Nah, betul kalau dikatakan marah itu adalah mendidihnya darah. Pernah lihat orang marah, Pak? Pas lagi ngaca ya? Coba Bapak pas lagi marah ngaca, Pak? Insya Allah nggak jadi marah, Pak. Saya kalau marah jelek juga ya. Lihat dirinya sendiri melotot, mukanya merah itu. Itu ya, biasanya kita kalau marah panas, Pak ya. Telinganya segala macam. Nah, memang benar darahnya mendidih. Dan kebanyakan orang yang marah ini akan menimbulkan hal-hal yang Allah haramkan. Entah dia akan berbuat yang haram. Ya, kalau marah ngapain, Pak? Mukul pintu, ngebanting barang, ya enggak? Anak dihajar misalnya ya. Atau lisannya yang keluar kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata penulis nih ya, yang mensyarah hadis ini ya. Kata pensyarah hadis ini, bahkan
ada seseorang yang gara-gara marah itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Yaitu ini kisahnya Jibillah bin Ayham. Ketika marah kepada Umar, dia nggak terima ditegakkan hukum Allah kepada dirinya. Dia kabur, akhirnya dia bergabung bersama pasukan Romawi, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu Pak, gara-gara marah, nggak bisa nahan emosi, dia bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan kebanyakan orang yang marah, kalau dia berkata atau memutuskan suatu perkara, ketika marahnya hilang, dia akan menyesali perbuatannya. Na'udzubillah ya, lagi emosi, istrinya ditalak, dicerai, lagi emosi tuh. Mungkin istrinya ngelakuin kesalahan apa gitu kan ya. Pas marahnya udah reda, kepalanya dingin, dia berpikir, astagfirullah, nyesel dia. Padahal kesalahan istri tidak harus dibayar dengan rusaknya rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini Nabi menyarankan kita, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian lagi marah, lagi muncak emosinya, suruh apa? Hendaknya dia diam. Ingat ini Pak, pegang Pak. Kapan waktu kita marah, ingat wasiat Nabi. Kita disuruh apa? Diam. Jangan berkata apa-apa. Karena kebiasaannya kebanyakan orang yang lagi marah tuh susah mengontrol ucapan, yang keluar yang buruk. Saya cerita Pak, aduh kitabnya nggak kebawa. Kemarin pekan lalu ya, saya cerita tentang Juraij. Di sini belum dibawain ya? Belum ya, di Masjid Abu Bakar sana udah. Juraij adalah ahlul ibadah dari kalangan Bani Israel. Luar biasa Pak ibadahnya, sampai punya musola sendiri. Masya Allah. Nah, suatu hari ibunya datang ke musolanya Juraij. Dipanggil, ya Juraij. Ibu manggil anaknya. Juraijnya lagi sholat. Ya Rabbi ummi wa sholati. Ragu-ragu dia di dalam hatinya. Ya Allah, ibu saya atau sholat saya ini? Juraij milih mana? Sholatnya. Dilanjutin sholatnya. Ibunya sabar Pak, pulang. Besok balik lagi, Juraij masih sholat. Kurang soleh apa coba? Setiap ibunya datang, Juraij lagi apa? Lagi sholat. Juraij nggak noleh Pak, lanjutin sholatnya. Nah yang ketiga ini Pak, inilah yang menunjukkan maafnya makhluk sama maafnya Allah itu beda. Ampunannya makhluk sama ampunannya Allah beda. Sabarnya makhluk sama sabarnya Allah beda. Kalau manusia satu kali kasih kesempatan, betul nggak? 2 kali masih dimaafin, tapi udah 3 kali tiada maaf bagimu. Bener nggak? Itu manusia. Allah, orang bunuh 100 nyawa manusia, Allah ampuni nggak Pak? Masih Allah ampuni. Pelacur Pak, yang sehari-harinya berzina, Allah ampuni tidak Pak? Allah ampuni. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Kalau Allah itu luas rahmatnya, luas ampunannya. Ibunya Juraij manusia Pak. Ini anak 3 kali dipanggil nggak nyaut. Bapak kalau manggil anak bapak di rumah nggak nyaut, marah nggak Pak? Gak usah sekali ya. Loh, kemana ini? Kalau tidur mending, pas disamperin Allahu Akbar lagi main, bapak manggil nggak nyaut. Benar nggak Pak? Ibunya Juraij marah Pak. Allahumma la tumithu hatta yanzura mumisan. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan wafatkan Juraij sampai dia melihat wajah pelacur.
Tuh Pak, Allah kabulkan tidak Pak? Allah kabulkan Pak. Ternyata betul ada pezina atau pelacur menggoda Juraij. Tapi Allah sayang sama Juraij, Allah jaga Juraij. Akhirnya pelacurnya berzina dengan penggembala kambing. Poinnya apa Pak? Kenapa saya bawakan hadis ini di bab marah ini? Poinnya apa Pak? Tadi kata Nabi, kalau engkau lagi marah, diam. Ini terutama pada para orang tua nih Pak, lagi marah sama anaknya, diem Pak. Kalau nggak diem, khawatir keluar dari lisan kita doa yang buruk buat anak kita. Ibunya Juraij, dikabulin nggak Pak doanya? Dikabulkan. Kata Nabi di sini ini sebenarnya penjelasan yang paling terakhir ya. Apabila salah seorang di antara kalian lagi marah, ya, tetaplah dia menjaga ucapannya yang baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan doa kita bertepatan dengan Allah mengijabah perkataan kita. Ya, jangan sampai kita mendoakan yang buruk bagi anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan Pak, nih anak bahasanya kasar nih Pak, bodoh Pak, belet, susah banget diajarin nggak bisa-bisa. Jangan-jangan akibat doa orang tuanya. Ketika orang tuanya ngajarin, anaknya nggak bisa kan? Isblon amat sih. Tuh, yang ngedoain siapa? Orang tuanya sendiri. Setiap ngajar dikatain anaknya, dikatain ya bahasa-bahasa yang nggak bagus lah. Nah, coba evaluasi. Jangan-jangan si anak ini nggak bisa-bisa gara-gara siapa? Orang tuanya sendiri. Doanya yang nggak baik. Coba bapak lagi emosi, nggak bisa anaknya. Pinter banget sih. Kalau pinter kelewatan amat sih. Tetap aja yang baik kan. Padahal kan maksudnya sebaliknya ya. Tapi yang diucapkan tetap yang baik. Suruh nambah hafalan 2 ayat, nggak hafal-hafal. Mudah-mudahan kamu jadi imam taraweh. Misalnya. Udah gede betulan jadi imam taraweh. Kalau jadi imam Masjidil Haram kan, waduh jauh juga ya. Tapi nggak apa-apa sih, doain aja anaknya. Yang jadi imam Masjidil Aqsa atau imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram ya. Gitu. Jadi tetap kita lagi emosi, lagi marah juga doa yang untuk anaknya, doa yang baik. Saya Pak, udah pernah cerita belum di sini? Saya punya bapak saya itu kuli bangunan Pak. Biasanya kan bakat nurun ke anak. Betul Pak, kakak saya ahli Pak. Bisa ikut bangun rumah itu, ikut sama kuli-kuli itu bisa. Suatu saat di depan rumah saya digali, lagi bikin spiteng. Itu nggak manggil tukang Pak, bertiga, bapak saya, kakak saya sama saya. Kakak saya itu bahasanya giras ya, rajin lah, nyangkul segala macam. Lah saya kelemar-kelemar Pak. Orang Jawa ngerti nih, kelemar-kelemar. Pas lagi istirahat bapak saya nyeletuk, Imam, kamu cocoknya kerjanya megang pulpen. Alhamdulillah doa bapak saya ketika itu bagus. Betulan saya megang pulpen. Ya, ngerekap nilai, bikin soal. Alhamdulillah, saya itu bersyukur Pak. Alhamdulillah ketika itu bapak saya mengucapnya yang baik ya, subhanallah. Jadi itu baru salah satu kenyataan. Betul lah yang disabdakan Nabi, orang tua atau kita nggak tahu kapan ucapan kita diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, doanya yang bagus Pak. Doa untuk anak kita doa yang bagus. Ya. Bapak kalau lagi doa penuh dengan keyakinan, ingat apa saja yang telah Allah lakukan. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang membelah bulan untuk Nabi Muhammad.
Engkau mampu membelah laut merah untuk Nabi Musa. Apalagi engkau mampu menyembuhkan penyakit yang ada pada diri Nabi Ayyub alaihissalam. Engkau mampu memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Maka hanya sekedar mengabulkan apa yang saya minta itu sangat mudah bagimu. Gitu. Jadi yang penuh keyakinan, Pak. Lihat apa saja yang telah Allah lakukan, sangat besar, sangat luar biasa dibandingkan apa yang kita inginkan. Iya nggak? Kecil, Pak, mengabulkan doa yang kita panjatkan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada ragu-ragu lagi doa. Bismillah, Pak. Ya, bismillah. Saya mau cerita takut ria, nggak jadi cerita lah. Kita kesini lagi aja. Ya. Maka di sini bahwa marah itu betul mengumpulkan segala keburukan dan menahan marah itu bisa mengumpulkan segala kebaikan. Makanya Nabi ketika nasihatin sahabat tadi diulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Kalau udah marah akan membuka berbagai pintu keburukan. Tapi kalau kita bisa nahan marah, itu akan menutup segala pintu keburukan dan mendatangkan kebaikan. Ya, nih saya baca nih, Pak. Kata Nabi, Pak, ya, man kadhama ghaidan wa huwa yastati'u an yunfidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Ini kabar gembira, Pak. Siapa yang mampu meluapkan amarahnya tapi dia milih menahan diri, nanti pada hari kiamat Allah panggil dia, kemudian Allah suruh milih dia bidadari mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Bapak kalau istri lagi buat salah mampu marah kan, Pak? Kalau anak buat salah mampu marah kan, Pak? Kalau Bapak milih menahan emosi, Nabi jamin di akhirat nanti bebas milih bidadari. Masya Allah, luar biasa, Pak. Yang para istri jangan khawatir, di akhirat nggak bakal cemburu, Pak. Di surga nggak ada cemburu. Istri cemburu sama bidadari nggak ada. Di surga hidupnya rukun. Kenapa? Terjamin semuanya, nggak ada kekurangan. Mau makan sepuasnya bebas. Istana Allah kasih. Makanya nggak ada ribut-ribut nanti di surga, ya. Subhanallah. Ini kalau wanita-wanita yang cerdas lagi dengar ini, ya udah Mas, sabar aja, poligaminya di akhirat aja. Di dunia sama saya aja. Pinter ya, Pak. Masa sabar aja di dunia, nanti di surga baru boleh. Masya Allah. Ada benernya juga ya. Masya Allah. Nah ini ya, ini keutamaan orang yang bisa menahan amarahnya. Ya. Makanya Ja'far bin Muhammad berkata, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu akan membuka berbagai pintu-pintu keburukan. Imam Ibnul Mubarak ditantang sama teman-temannya, ijma' lana husnal khuluq fi kalimatin. Wahai Ibnul Mubarak, sebutkan satu kata yang mengumpulkan berbagai kebaikan. Bahwa kalau ditantang itu jawabnya apa, Pak? Satu kata, tapi satu kata ini sudah mengumpulkan berbagai kebaikan. Apa, Pak, yang Bapak pikirkan di benak Bapak apa? Satu kata, tapi ketika kita berucap itu sudah masuk semua kebaikan. Hah? Apa, Pak? Bingung, Pak? Kata Imam Ibnul Mubarak, tarkul ghadab. Tinggalin amarah. Orang yang bisa nahan marah, yang bisa nahan emosi, akan Allah datangkan berbagai kebaikan buat dia. Bapak senengan dipimpin sama pemimpin yang sabar apa yang pemarah, Pak? Yang sabar.
Ya, punya atasan enaknya yang sabar apa yang pemarah? Yang sabar. Betul lah. Ketika seseorang bisa menahan emosi, bisa menahan marah, Allah akan datangkan berbagai kebaikan. Coba kalau pemarah nih, orangnya pemarah nih, dilihat kan sama atasannya, mau ada naik jabatan dipilih nggak dia? Nggak dipilih, ya kan? Nah, betul lah. Marah itu bisa mendatangkan berbagai keburukan, tapi menahan marah bisa mendatangkan berbagai kebaikan, ya, subhanallah. Makanya kalau ketemu orang di jalan juga kita suruhnya mukanya bagaimana, Pak? Yang pahit apa yang manis, Pak? Yang manis, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal pusing itu Pak mikirin utang. Waalaikumsalam. Dipaksa senyum itu, masya Allah. Ya, masya Allah. Nah, di sini ada sebab-sebab bagaimana supaya kita bisa menahan amarah. Ya, apa aja? Yang pertama, kita bersungguh-sungguh menahan diri supaya kita tidak meluapkan emosi. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, bersungguh-sungguh supaya kita tidak meluapkan emosi. Bersungguh-sungguh, Pak. Kasar katanya, Pak, kalau bahasa realita kita mah ya, Bapak kalau lagi marah jadi bertenaga, Pak ya. Betul nggak, Pak? Jadi kayak jadi superhero, jadi kuat gitu, Pak ya. Saya sarankan Bapak olahraga, Pak. Kapan waktu Bapak marah pakai sepatu, Pak, langsung lari, Pak. Wah, capek, lapar, pulang makan, tidur, selesai, Pak ya. Kalau dulu saya lagi banyak masalah ketika di Merak itu, Pak, saya nyemplung ke laut, Pak. Iya, Bapak tahu Merak, Mabak? Itu ada Hotel Merpati kan, itu ada batu-batu, saya loncat di situ, Pak. Saya sedang berimajinasi kalau saya nyemplung laut, masalah saya ketinggalan di permukaan, Pak. Ya, tenang gitu ya. Mending, Pak ya, daripada marah-marah kan. Pada mukul-mukul apa, diluapkan yang positif. Ya mungkin kalau Bapak punya sepeda, Bapak lagi marah, Pak, sepedahan, Pak, nyampe Serang insya Allah, Pak. Tenaganya kuat kan, nggak capek-capek tuh. Pas sudah nyampe Serang bingung dah, kok saya sampai sini. Masya Allah. Jadi intinya kalau lagi bertenaga apa segala macam, kalau Bapak nggak bisa menahan emosi ya, pergi aja, Pak. Jangan sampai kita menzalimi orang yang kita sayangi, ya. Subhanallah. Jadi bersungguh-sungguh menahan emosi. Gimana caranya? Ingat hadis tadi, Pak. Ingat hadis tadi. Siapa yang mampu meluapkan emosinya, tapi dia memilih menahan, nanti di hari kiamat Allah panggil, suruh milih apa, Pak? Bidadari. Masya Allah. Artis-artis dunia, aduh lewat, Pak, nggak ada apa-apanya. Bidadari kekal, Pak, nggak pernah tua, awet muda selamanya. Kalau bidadari dunia, paling berapa tahun aja, ya kan? Nah, sabar, Pak. Kita di dunia hanya sebentar. Ya, paling sampai 60 atau 70 tahun. Iya nggak, Pak? Saya sekarang 2000 berapa? 23 sekarang ya? Saya sekarang udah 34 tahun. Dipikir-pikir udah setengah jalan lewat ini, Pak. Nabi kan berapa? 63, ya kan? Kalau saya sudah 34 berarti berapa lagi? 29 tahun lagi. Setengah jalan lewat kan? Gak kerasa, Pak. Bentar lagi kita finish, ya. Maka nikmatin aja. Terus minta kepada Allah supaya dimudahkan beribadahnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus doanya itu yang diminta. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Tolonglah aku agar senantiasa aku bisa bersyukur kepadamu, dan perbaikilah ibadahku kepadamu. Terus yang diminta itu. Gak kerasa tiba-tiba malaikat maut datang, Pak. Ya, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan ibadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya ya. Yang kedua ini Pak ya, al-isti'adzah. Kapan waktu kita marah, Nabi menganjurkan apa? Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Ini hadisnya ketika Nabi melihat ada dua orang lagi saling ini apa Pak? Padu ya. Padu itu artinya apa Pak? Iya, bantah-bantahan ya. Apa saling inilah. Sini banyak orang Jawa kan ya. Tapi yang bukan orang Jawa ngerti nggak ini? Saling ini Pak, apa namanya? Bantah-bantahan. Oh kamu tuh yang ini, oh kamu kayak gitu, nggak ada yang ngalah Pak. Maka Nabi bilang begini, Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu ya. Jazakallah khairan. Kata Nabi, sungguh aku tahu sebuah kalimat yang kalau kalian mengatakannya ya, maka akan pergi itu emosi marah itu. Apa kalimatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti marah itu berasal dari mana? Syaitan. Berarti syaitan bisa masuk ke tubuh manusia? Bisa Pak. Lewat mana? Lewat peredaran darah. Asy-syaitan yajri majrad dam. Kata Nabi Muhammad SAW ya, SAW. Syaitan itu masuk lewat peredaran darah. Kata Nabi lanjutannya, persempitlah jalan masuk syaitan. Dengan apa? Banyak berzikir. Kalau kita nggak mau dikuasai oleh syaitan, nggak mau kesurupan, nggak mau kena sihir ya, dukun segala macam, kuncinya apa Pak? Banyak berzikir. Zikir itu mempersempit jalan masuk syaitan ya. Nah, termasuk zikir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, duduk atau berbaring, Pak. Bapak kalau marah jangan berdiri, Pak. Kalau lagi marah berdiri tambah kuat powernya, tambah mau melampiaskan. Gitu. Bapak boleh berdiri kalau marah. Berdirinya mau ngambil wudhu, nah itu nggak apa-apa. Kalau berdirinya mau ke tempat wudhu ya nggak apa-apa. Tapi kalau lagi males ke air, Bapak lagi marah, maka yang bagus duduk. Kata Nabi Muhammad SAW, ini bukan kata saya Pak, Nabi yang bilang, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila seorang di antara kalian marah, dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in zahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji'. Mudah-mudahan dengan duduk marahnya reda. Tapi kalau enggak reda juga, Bapak lagi marah nih, duduk masih emosi, tiduran, Pak. Coba Bapak kalau tiduran bisa apa? Bisa mukul orang, bisa nendang orang, tiduran ya. Demikian. Ini Nabi yang nganjurin Pak ya. Fa inna khairal hadi, gimana? Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau kita lagi marah, wajib diam. Jangan berkata apapun. Kecuali yang baik ya. Astagfirullah. Biasanya gitu ya. Orang Indonesia kalau ada apa-apa ngapain, Pak? Istighfar. Ya. Astagfirullah. Nggak apa-apa, Pak. Istighfar aja. Daripada kalimat-kalimat yang buruk yang lain ya. Walaupun sebenarnya kalau lagi marah bisa Allahu Akbar, bisa orang tua kita tuh kalau dulu marah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sambil ngelus dada, bener nggak Pak? Sekarang kita ngalamin kan, anak kita kayak gimana? La ilaha illallah sambil ngelus dada. Al jaza min jinsil amal Pak.
Kalau anak kita bandel, mungkin dulu kita bandel ya. Gitu aja, gak usah pikir yang panjang-panjang. Oh gini yang dirasain ibu saya dulu gitu. Oh ini yang dirasakan bapak saya dulu. Nah, gitu aja. Enak kan evaluasi diri sendiri daripada menyalahkan, daripada cari-cari yang salah siapa gitu. Jadi ingat Pak ya, kalau lagi marah ngapain Pak? Diam. Kalau posisinya berdiri, hendaknya duduk. Kalau duduk masih belum reda marah, maka tiduran. Kalau tiduran juga nggak hilang marahnya gimana Pak? Wes Pak, wudhu aja Pak. Atau sekalian mandi dah. Sekalian mandi, seger dah. Mandi, mudah-mudahan keluar kamar mandi udah lupa gitu. Atau minimal wudhu, habis wudhu, sholat 2 rakaat. Apalagi sholatnya dihayati ya, subhanallah. Ada bab marahnya Nabi, Masya Allah. Nabi juga marah loh Pak. Pikiran Nabi nggak pernah marah Pak. Nabi juga manusia ya. Nih, wajib bagi setiap mukmin marah, yaitu ketika agama kita direndahkan. Tuh ada marah yang wajib. Justru kalau kita melihat gambar Ka'bah diinjek-injek, kita nggak ada cemburu, nggak marah, waduh imannya dipertanyakan. Ya, wajib dia marah ketika agama direndahkan. Coba Pak, Bapak lagi ngumpul, tiba-tiba salah seorang di antara situ menghina Nabi Muhammad SAW, bilang yang buruk lah, perkataan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Saya tanya Pak, Bapak diem aja atau gimana? Saya kira kalau orang yang ringan tangan langsung pukul itu Pak, polisi urusan belakangan. Nah ini wajib Pak, wajib marah kalau agama kita direndahkan, Nabi kita direndahkan, ini wajib kita marah ya. Cuma Pak kadang-kadang, ini bahas yang dulu ya, kan udah lewat ini ya. Waktu kemarin kita saksikan ada bela Islam, aksi bela Islam ya. Tahun berapa itu Pak? Sebelum Covid ya? Ya. Kita tidak menyalahkan, justru bagus kaum muslimin ada ghirah membela agama Islam ya. Cuma yang kita bahasanya evaluasi lah ya. Bahasanya evaluasi ya. Hendaknya seorang mukmin itu beramalnya di atas ilmu. Sebagian saudara kita yang begitu semangat bela Islam tapi terjun ke lapangan tanpa ilmu, mereka, saya katakan sebagian Pak ya, tidak semuanya, mereka tanpa sadar ikut merendahkan Islam. Yang mana yang saya maksud? Lafaz Allah dibikin di baju, dibikin di peci, dibikin di sal, ya nggak Pak? Lafaz Allah. Saya tanya Pak, baju itu nanti masuk mesin cuci nggak Pak? Nah, lafaz Allah Pak dicampur sama ompol bayi, sama daleman orang dewasa, waduh, najis segala macam. Nah inilah pentingnya berilmu sebelum beramal ya. Kita membela Islam itu menegakkan kalimat Allah Pak, bukan lafaz Allah ditaruh di tempat najis. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak yang pakai baju tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bakal ke toilet nggak Pak? Boleh nggak bawa lafaz Allah ke dalam kamar mandi? Nggak boleh. Nah disinilah wajibnya kita berilmu sebelum beramal. Dan saudara-saudara kita yang terjun ke lapangan, ya aksi bela Islam ya, jangan juga menuduh kita yang nggak ikut terjun kemudian kita nggak bela Islam. Nah inilah saling, bahasanya apa? Saling memahami lah. Dikira kita ngadain pengajian ini lagi apa Pak? Nggak bela Islam tak ini? Hah? Kita adain pengajian rutin itu supaya masyarakat ngerti Islam. Justru kita pahamkan ini.
ketika Islam direndahkan, kemudian kita nggak marah, dipertanyakan keimanannya. Ini masuk bab marah yang wajib. Kalau nggak marah, ya dosa. Ya bisa dipertanyakan keimanannya, diragukan keislamannya. Kalau dia tidak marah ketika Allah direndahkan, ketika Nabi direndahkan, ketika Islam direndahkan. Adapun Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah marah kalau ada masalah pribadi, ya, kalau diejek dan segala macam. Nabi marah itu kalau syariat Islam dilanggar, baru marah, ya. Nabi Muhammad SAW ketika marah nggak ada yang bisa mencegah. Kenapa? Ya karena Nabi marahnya di jalan yang benar. Siapa yang bisa mencegah Nabi marah? Orang Nabi marah pas tepat momennya, yaitu ketika syariat Islam dilanggar, baru Nabi marah. Gitu. Dan Nabi tidak pernah memukul pembantunya. Nabi tidak pernah memukul wanita. Ya, Nabi memukul, Nabi mengacungkan senjata itu hanya ketika di medan perang. Nah, baru tuh. Kalau di medan perang jihad fisabilillah baru itu diluapkan, nggak masalah gitu. Karena yang kita lawan adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya mau tanya sama Bapak nih, seberapa besar kecemburuan kita? Saya kemarin khutbah Jumat marah-marah, Pak, di Assalam GSI. Saya marah-marah, saya bentak-bentak, Pak. Kita marah ketika mendengar ada berita anak berzina dengan ibu kandungnya. Geram, Pak, ya. Seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kita marah, gerah ketika mendengar ada seorang anak membunuh bapak kandungnya sendiri. Marah nggak, Pak? Emosi nggak, Pak? Tapi kita nggak marah ketika ada kabar orang minta kepada kuburan. Betul nggak, Pak? Padahal saya tanya, dosanya besaran mana, Pak? Dosa syirik, dosa minta ke kuburan. Kita marah ketika manusia melanggar hak manusia. Iya nggak, Pak? Anak zina sama ibunya, anak bunuh bapaknya. Kenapa ada hamba melanggar hak Allah Subhanahu wa taala kita nggak marah? Nah, disitulah fungsinya kita belajar, kita mengetahui mana yang dosa paling besar itu mana yang harusnya kita marah. Itu. Kenapa kita cemburu, kita emosi ketika hak manusia dilanggar sama manusia, kan? Tapi kita nggak emosi, nggak marah ketika hak Allah yang dilanggar. Na'udzubillah min dzalik. Allah yang menciptakan kita, Pak. Kita tadinya nggak ada, kemudian Allah adakan. Allah berikan ruh, Allah berikan akal yang sehat, seluruh fasilitas di dunia ini Allah semuanya yang mengadakan. Kemudian kita nggak cemburu ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Harusnya kita lebih cemburu yang mana? Ketika melihat orang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita marah itu. Ya. Apalagi yang berbuat demikian keluarga kita, saudara kita. Kok kita bisa anteng-anteng aja itu? La haula wala quwata illa billah. Berarti kita ini krisis tauhid, harus belajar tauhid. Mudah-mudahan kalau habis kitab ini kita belajar tauhid aja, Pak, insya Allah. Kalau habis, tapi kalau nggak kesampaian ya sambil berjalan kita kaitkan dengan tauhid, insya Allah. Nih kata Anas bin Malik, Pak, saya yakin nyaris nggak ada orang yang bisa meniru Nabi ini, Pak, dalam hal ini. Anas bin Malik bercerita, ya. Wa khadamahu Anas asyra sinin, ya. Anas bin Malik itu pembantunya Nabi. Ibunya Anas bin Malik itu namanya Ummu Sulaim, Pak. Kalau istri Nabi Ummu Salamah, kan. Nah, ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim wanita cerdas, Pak.
Anas bin Malik masih kecil, kalau nggak salah usia 7 tahunan lah, diserahkan kepada Nabi jadi pembantu. Nah, jadi Anas bin Malik bukan budak Pak ya, orang yang merdeka, sahabat yang merdeka. Supaya apa? Supaya mengambil hadis dari Nabi sebanyak-banyaknya. Tuh, ibu yang cerdas. Subhanallah. Apa? Anas bin Malik hidup bersama Nabi, jadi pembantu Nabi 10 tahun. Kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah berkata, bahasa Arabnya, uff. Kalau di Indonesianya, gitu tuh Pak. Kita kalau pembantu kita atau bawahan kita ngelakuin salah gimana? Gitu ya. Ngelakuin salah kan? Minimal kalau nahan emosi kan, mau marah gimana gitu ya. Bener gak Pak? Kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah kayak gitu. 10 tahun Pak, bayangin. Yang lebih dari itu kata Anas bin Malik, wala qala lahu li syai'in fa'alahu lima fa'alta kaza wala syai'in lam yaf'alhu ala fa'alta kaza. Nabi tidak pernah menegur ketika Anas bin Malik melakukan sesuatu, ditegur, kenapa kamu berbuat ini? Enggak pernah. Atau Anas bin Malik tidak mengerjakan sesuatu, Nabi negur, kenapa kamu enggak berbuat ini? Nabi enggak pernah. Kalau kita sering, iya Pak, anak kita ngapain gitu, loh kenapa ditumpahin? Disalahin. Atau anak kita tidak berbuat, kenapa enggak ditaruh sana? Kayak gitu ya. Nabi tidak pernah demikian, subhanallah. Kebayang nggak Pak sabarnya Nabi kayak gimana? Masya Allah. Kalau saya ya dapat nasihat dari Ustadz Baihaqi. Kenal nggak sama Ustadz Baihaqi? Ya, guru saya itu Ustadz saya. Nasihatnya begini, yaitu ada. Jadi saya naik inilah saya lupa ininya, jasa online ya, naik kendaraan gitu kan, ngobrol sama driver, ternyata drivernya ini hadir di pengajian Ustadz Baihaqi. Sefrekuensi berarti kita ya. Ngobrol lah, driver ini cerita, curhat sama Ustadz Baihaqi. Ustadz, kadang-kadang saya itu ribut sama ibu saya matiin lampu, kata ibu saya jangan dimatiin. Kadang-kadang gitu Pak ya. Atau saya hidupin lampu, kata ibu saya suruh matiin. Karena itu harus sabar sama orang tua Pak ya. Apa kata Ustadz Baihaqi? Udahlah, masalah-masalah duniawi sabarin aja. Toh itu perkara duniawi kan, bukan akhirat. Betul nggak Pak? Ya udah sabar aja. Bahasanya gini Pak, anak kita mecahin gelas, duniawi bukan Pak? Duniawi kan? Sabar. Gelas bisa beli lagi. Kalau anak bisa dapat anak lagi Pak? Belum tentu, iya nggak Pak? Kalaupun Allah kasih anak lagi, belum tentu sama ini, iya nggak Pak? Oke lah, taruhlah anak kita yang sekarang ini kurang misalnya ya, kurang. Terus kita minta anak lagi atau diganti. Pasti anaknya yang ganti ini lebih baik daripada yang sekarang? Belum tentu juga ya kan? Maka untuk perkara-perkara duniawi, ya piring kotor, gelas pecah, lantai ngeres misalnya ya, sabarin aja. Kalau kita bisa bantu, ya udah kita yang bantu. Gitu ya, jangan dipermasalahkan, apalagi sampai dibesar-besarin, jangan. Kita boleh marah kalau anak kita nggak sholat. Istri kita keluar nggak pakai jilbab, wah itu wajib marah Pak. Gitu. Tapi kalau masalah duniawi, masalah ini sabar. Istri lupa masak nasi, beli nasi. Iya nggak? Sayang, mau beli lauk apa? Aduh sayang, saya lupa masak nasi. Oh santai, kita beli nasi berapa bungkus? Beres kan? Apakah bapak marahin istri tiba-tiba nasinya jadi matang? Enggak juga, iya enggak? Berarti tidak menyelesaikan masalah kan marah? Oh, udah santai aja. Ya udah, kita udah sama-sama lapar.
ini sebelum pulang kita enaknya beli berapa bungkus nih sama anak-anak. Udah selesai. Iya kan? Nah, jadi masalah-masalah duniawi kesampingkan aja. Ya udah. Kita bisa lakuin apa nih? Gitu. Udah selesai. Jadi kita marah itu bukan gak boleh marah, tapi marahnya di manage. Mana hal-hal yang kita wajib marah, mana hal-hal yang kita bisa tahan amarah kita, ya. Demikian. Kemudian berikutnya, sampai mana tadi? Nabi Muhammad SAW saking nggak suka marah, tidak mudah marah, itu kalau tidak suka terhadap sesuatu, itu kelihatan dari wajahnya. Jadi kalau Nabi nggak suka sesuatu tuh, misalnya seseorang melakukan perbuatan yang Nabi nggak sukain, kelihatan dari wajahnya. Nah, saking tidak suka marah. Makanya orang berilmu itu, Pak, marahnya itu diem aja itu orang lain takut, Pak. Bener gak, Pak? Ya mungkin bapak-bapak yang nggak suka marah di rumah, itu kalau udah diem ditanya nggak jawab apa, wah itu takut itu. Istrinya takut, anaknya takut. Khawatir orang yang nggak biasa marah, ketika marah, jadi monster ya. Takutnya ya. Karena selama ini diem aja gitu. Khawatir dipendem-pendem, pas meledak, jadi ya subhanallah. Ya itu salah satu pribadi Nabi, yaitu Nabi kalau nggak suka sesuatu udah kelihatan dari wajahnya, ya. Nah ini Pak, suatu hari ini nggak disebutkan ya, disamarkan. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada Nabi perkataan yang membuat hati Nabi tidak enak. Jadi Nabi bagi ghanimah, menurut orang ini Nabi nggak adil. Orang ini bilang begini, mana tadi? Ma urida biha wajhullah, ya. Hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Kata orang ini pembagian sama sekali tidak mengharapkan wajah Allah. Maksudnya Nabi ini nggak adil ini bagi ghanimah. Coba Nabi dituduh tidak adil. Seandainya Nabi tidak adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Logika kaum muslimin kan gitu kan. Tapi Nabi sabar, Pak. Apa kata Nabi? Nabi bilang begini, qad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabara. Sungguh Musa itu diganggu oleh kaumnya lebih dari ini, Musa sabar. Masya Allah. Kita Nabi bukan, Pak? Nabi Muhammad aja sabar. Nabi Musa sabar. Tahu nggak Pak, Nabi Musa dianggap apa Pak? Punya kelainan, kata Bani Israel ya, gara-gara tidak mau mandi bareng. Jadi mandi bareng itu bukan baru-baru sekarang. Dari zaman Nabi Musa, laki-laki mandi bareng sama laki-laki sudah ada Pak. Zaman Bani Israel, Nabi Musa nggak mau mandi bareng, difitnah ya Nabi Musa begini-beginilah, saya nggak pantas kayaknya ngomong di sini. Akhirnya apa? Lagi mandi Pak, mandi di sungai, batunya jalan Pak. Lagi mandi, batunya jalan. Kelihatan kan auratnya Nabi Musa? Marah Nabi Musa, dikejar batunya, dipukul pakai tongkat sampai ada bekasnya itu. Nabi bersabda itu sampai sekarang bekasnya ada Pak. Berarti batunya masih ada juga. Sampai kayak gitu, difitnah sama masyarakatnya sendiri ya. La haula wala quwata illa billah ya. Ya wajar kan, semakin tinggi keimanan, ujiannya semakin tinggi juga, semakin besar juga gitu ya. Demikian. Apalagi ini? Ini udah ya, selesai Pak ya. Nah ini salah satu peristiwa Nabi marah, yaitu ketika Nabi masuk rumahnya Aisyah. Ya, maksudnya kamar ini ya. Kan emang rumah Nabi itu satu kamar doang, Pak. Di situ tempat tidur, ya di situ tempat sholat ya. Subhanallah. Aduh, saya kalau baca
sirah Nabi itu, Masya Allah, rumahnya Nabi kayak gitu Pak. Rumah Bapak kamar mandi ada sendiri, ruang tamu ada sendiri, kamar tidur ada sendiri, betul nggak Pak? Kurang apa? Kurang bersyukur. Iya nggak Pak? Ya subhanallah. Nabi lihat satu kamar doang loh. Di situ ya tidur ya, di situ ya sholat ya, Nabi Muhammad SAW. Kan kalau Nabi sholat di tempat sujudnya ada kakinya Aisyah. Ingat nggak Pak? Ini salah satu mazhab Imam Ahmad, yaitu menyentuh perempuan yang lawan jenis tidak batal wudhu. Nah ini salah satu dalilnya. Karena Nabi lagi sholat, dibiarin kakinya Aisyah selonjor gitu ya. Nah, ketika Nabi pengen sujud, baru dipegang kakinya Aisyah, terus nekuk. Nah, baru Nabi sujud. Nah, ini salah satu fikih ya Pak ya. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i batal wudhu. Gimana? Ya Bapak mau wudhu lagi aja nggak apa-apa. Santai gitu, santai aja. Tapi saya ungkapkan bahwa salah satu mazhab Imam Ahmad menyentuh lawan jenis itu tidak batal wudhu. Nah ini suatu ketika Nabi masuk kamar, di situ ada hordeng ya, kain yang ada gambarnya Pak, gambar makhluk bernyawa. Ya. Nabi marah, kemudian gambar tadi diambil, dilempar, dicampakkan kan. Nabi bilang begini Pak, inna min asyaddin nasi azaban yawmal qiyamati alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Ya. Sesungguhnya di antara manusia yang akan mendapatkan siksaan yang sangat keras pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, pelukis, Pak. Ya, bukan dilarang, silakan jadi pelukis, tapi yang dilukis, yang digambar jangan makhluk yang bernyawa. Kan masih banyak gambar pohon, buah-buahan, daun, ya, bangunan, ya, masjid, rumah, itu masih bisa. Asal jangan gambar makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu apa sih? Manusia dan hewan. Udah, jangan gambar itu aja. Udah bebas. Mau gambar batik ya, bebas kan? Nah, corak-corak apa masih boleh. Gitu. Lihat, Nabi marahnya ketika melihat kemungkaran. Padahal yang gambar Aisyah bukan. Bukan. Aisyah itu dapat hadiah kain itu dari orang. Ya, dipasang gitu. Ya, misal istri kita nih dikasih hadiah hordeng lah misalnya, ya wajar kan dipasang sama istrinya kan. Nah, qadarullah di situ ada gambar ininya, makhluk bernyawanya. Maka Nabi ingkari. Ya. Nabi marah ketika ada imam bacanya panjang, Pak. Panjang ini kelewatan sampai orang nggak mau sholat sama dia. Nah itu Nabi marah. Nasihatin kepada yang lain jangan sampai terulang ya. Hendaknya kalau kalian mengimami sholat diringankan, karena diantara jamaah ini ada yang tua, apa sepuh Pak? Sepuh lah ya, jangan dibilang tua ya. Ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang punya keperluan ya, dan yang lain-lain. Ini lagi ngomongin diri sendiri kali ya. Enggak Pak ya, saya ngimamin sholat itu enggak panjang itu Pak, cuma 1 halaman dong. 1 halaman itu hanya 2 menit Pak. Coba iseng-iseng Bapak ngaji, lihat jam, hanya 2 menit 1 halaman itu ya, jadi enggak panjang. Karena Nabi ngimamin sholat asar. Bapak pernah ke Madinah? Yang udah pernah mudah-mudahan ke sana lagi ya. Yang belum pernah mudah-mudahan segera ke sana. Jadi ini Masjid Nabawi, ini jalan Pak. Sebelah kirinya ini ada makam Baqi. Makam Baqi. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis itu, Nabi ketika salat asar itu, ya, sahabat tadi batal wudhu Pak. Putus salatnya kan? Buang hajat Pak di makam Baqi sini. Selesai buang hajat, selesai wudhu ya, balik lagi ke masjid.
masih rakaat yang pertama. Jadi ringannya sholat Nabi itu bagaimana? Dikaji juga, gitu ya. Kalau kembali ke sunnahnya Umar ibn Khattab ya, Umar ibn Khattab itu membatasi. Dilihat imam yang bacaannya lambat, 7 ayat doang disuruh ngimamin sholat. Paling lambat banget ya. Kalau yang sedang 15 ayat ngimamin sholat 1 rakaatnya. Tapi yang bacanya tok 30 ayat, Pak. 30 ayat itu surat apa? Al-Mulk. Al-Mulk 1 lembar kan? Nah, saya kalau ngimamin berapa? 1 halaman, berarti masih ringan. Iya nggak, Pak? Iya, masih ringan. Yang lama itu kalau udah 2 lembar, 3 lembar itu baru lama gitu ya. Jadi patokannya bukan Indonesia, Pak. Patokannya syariat. Demikian, Pak ya. Tapi ya yang umum-umum ya Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah, Al-Ala itu yang umum ya, biasanya begitu. Kayaknya sudah, Pak ya, selesai ya. Yang terakhir, Pak, di sini ada kisah. Saya juga kaget ini saya bacanya. Padahal ini kisah sudah pernah saya dengar di pondok. Baca lagi dapat lagi nih, Masya Allah ya. Faedah itu kadang-kadang gitu, Pak, berulang baru dapat faedah. Jadi kisah ini, Pak, ada 2 orang saudaraan. Satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Biasanya yang ahli ibadah ini doyan nasihatin, Pak ya. Ini juga doyan nasihatin, Pak. Tapi suatu hari muncak kekesalannya, ya, diingetin, bukannya tobat lah ya, ini masih lanjut aja maksudnya. Ahli ibadahnya kesel, Pak, sampai dia berucap, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Apa yang terjadi, Pak? Faghafarallahu lil muzannib ya, lil muznib wa ahbata amalal abid. Apa yang Allah lakukan? Allah ampuni pelaku maksiat, Allah hapus amalan-amalan ahli ibadah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa, Pak? Marah. Padahal poinnya, yang ahli ibadah ini marahnya syar'i nggak, Pak? Syar'i, Pak. Dia marah karena Allah. Dia cemburu melihat saudaranya bermaksiat, ya nggak, Pak? Tapi dia lancang melangkahi Allah. Ucapannya, Pak ya, dia bilang apa? Dengan penuh keyakinan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Berarti dia apa? Mendahului Allah, ya nggak? Kenapa dia sok tahu sampai dia mengklaim Allah tidak akan mengampuni dia? Allah marah. Akhirnya Allah ampuni orang yang berbuat dosa ini. Allah hapus amalan orang yang beribadah. Na'udzubillah, Pak. Gara-gara marah, amalan kita bisa terhapus kalau kita salah ucap. Na'udzubillah. Udahlah, Pak. Orang bermaksiat itu urusan dia dengan Allah. Kita bisa nasihatin dengan baik, santun, monggo silakan. Tapi jangan sok tahu. Jangan merasa diri paling suci. Wah, ini saudara saya yang maksiat ini pasti neraka. Saya yang ibadah pasti surga. Kata siapa? Kita bisa mastiin amal ibadah kita diterima sama Allah? Belum tentu kan? Mungkin gak yang ahli maksiat ini diampuni dosanya sama Allah? Sangat mungkin sekali. Oke lah, sekarang kita orang-orang yang beribadah, saudara kita bermaksiat. Mungkin gak besok Allah balik kita yang maksiat, saudara kita yang rajin ke masjid? Sangat mungkin. Nah, disitulah harusnya kita rendah hati. Alhamdulillah Allah mudahkan kita beribadah. Kalau kita lihat saudara kita yang masih maksiat, yo dinasihatin yang baik, yang santun. Tapi jangan merasa diri lebih baik daripada dia. Siapa bilang? Gitu. Karena rahmat, ampunan semuanya adalah hak prerogatif Allah. Itu 100% Allah yang berhak mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Allah yang berhak merahmati siapa saja yang Allah kehendaki. Ini dihapus amalannya loh, Pak. Luar biasa. Na'udzubillah min dzalik.
ucapan-ucapannya tidak baik itu bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi yang ibunya Jurej tadi kan doa tidak baik kan? Makanya orang muslim nggak boleh melaknat. Dulu ada sahabat tuh, untanya liar, dilaknat sama dia. Ini nih satu rombongan sama Rasul nih, Pak. Sini sebenarnya ada tapi nggak saya bacain. Satu rombongan sama Rasul. Untanya liar, sahabat ini melaknat unta tadi. Nabi suruh pulang. Kamu nggak usah ikut perjalanan. Jangan sampai ikut sama kita kendaraan yang dilaknat oleh pengendaranya. Sangat mungkin sekali Allah mengabulkan doa yang buruk. Makanya di Riyadhus Shalihin, Pak, yang kemarin saya bacakan, kata Nabi Muhammad SAW, Rubba ash'as aghbar madfu'in bil abwab. Banyak orang yang compang-camping, kusut, lusuh, ditolak di berbagai pintu, Pak. Kan biasa pengemis kalau ngantuk nggak dibukain, Pak ya. Lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, itu la abarrah, akan Allah kabulkan. Maksudnya apa? Hati-hati sama orang lemah, doanya manjur. Jangan sampai kita bikin sakit hati dia, kemudian Allah kabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Biasanya orang sakit hati doanya baik apa buruk, Mas? Buruk. Sangat mungkin Allah juga mengabulkan doa yang buruk. Doanya Nabi Nuh untuk kaumnya baik apa buruk? Buruk. Ya kan? Apa ditimpakan azab kan? Sangat mungkin. Dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh kita musuhin orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, karena mereka punya hubungan yang baik dengan Allah. Jangan sampai orang solehnya sakit hati, ya, orang bertakwa dari sakit hati, doanya buruk kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Gitu, Mas ya? Cukup ya, udah jam 9 lewat ya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.